Salah satu beda orang Kristen dengan agama lain adalah kepastian keselamatan. Kita pasti selamat bukan karena kita orang baik, bukan karena kita orang saleh, tapi karena kita mengandalkan juru selamat. April kemarin saya debat sama Donditan di mana nih, Surabaya ini ya. Ya, tentang Yesaya 53. Ada Islam banyak di sana. Dan saya pakai kesempatan menginjil, saya bilang, kalian semua ini pemberontak. Sama dengan saya. Kalian orang berdosa sama dengan saya. Bedanya saya punya juru selamat. Kalian tidak punya. Bagaimanapun dosa tetap dihukum. Tapi dihukum di mana? Pertama, dihukum pada saya atau dihukum pada juru selamat saya? Dihukum pada orang berdosa atau dihukum pada pengganti orang berdosa? Kalau saudara punya juru selamat, hukumanmu ditanggung oleh penggantimu. Tapi kalau kamu tidak punya juru selamat, ya dihukumkan pada kamu. Nah, maka yang bisa hapus hutang dosa semacam ini, tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada guru, tidak ada pendiri agama manapun bisa hapuskan dosa. Itulah sebabnya hanya Yesus. Maka Yohanes, dikatakan Rasul Petrus dan Yohanes di Kisah 4 ayat 12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Yohanes bilang, hidup itu ada di dalam Anaknya. Kalau begitu, poin saya yang terakhir, keselamatan manusia bergantung pada imannya pada Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat. Satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Ya, semua hutang dosa dipikul dan ditanggung oleh Dia. Karena itu, ayat kita Yohanes 3:16, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya, binasa. Maka semua orang yang tidak percaya, binasa. Termasuk di dalam gereja, tapi tidak percaya. Kalau saudara rajin kebaktian, tapi saudara hanya Kristen KTP saja, tidak pernah buka hati sungguh-sungguh percaya Yesus, saudara akan binasa. Saya berasal dari daerah di mana mayoritas orang adalah orang Kristen. Dan saya terus beritakan Injil pada mereka karena banyak orang rajin kebaktian. Tapi mereka sebenarnya tidak pernah percaya Kristus. Bahkan lebih jahat dari itu. Bahkan orang Kristen bisa mempunyai hidup dengan kuasa gelap. Itu ada. Saya pernah pelayanan di satu tempat. Lalu pendetanya cerita sama saya, Pak Esra, saya punya satu majelis jago. Jago apa? Oh, pokoknya hebat, punya piaraan banyak, punya istri banyak. Bukan. Terus apa? Dia punya peliharaan setan-setan yang banyak. Tapi dia baik, Pak. Maksudnya baik bagaimana? Satu hari mereka punya tanah di atas gunung, mau bangun gereja di sana. Itu trek tidak bisa naik ke sana, turunkan material. Maka batu, kayu, pasir, semen di bawah. Pendeta kasih pengumuman, jemaat besok kita kerja bakti, angkat batu kayu naik di atas. Lalu dia bilang, pendeta, jemaat tidak usah kerja, serahkan pada saya. Malamnya dia kerahkan setan-setan, angkat batu kayu, pasir, semen semua, naik. Besok pagi sudah naik. Wow, saya baru tahu ada setan mendukung pembangunan gereja. Lalu satu kali ada acara di mana dibutuhkan tutup jalan, tapi polisi tidak izinkan. Lalu dia bilang, pendeta jangan khawatir, pasang tenda. Kurang 1 jam ibadah, dia bawa kapur, dia garis set, dasi set, kebaktian jalan. Tidak ada motor mobil bisa lewat garis itu. Kena garis itu, mesin mati. Kebaktian berjalan. Selesai kebaktian berjalan, beliau hapus itu kapur, semua mesin pada hidup. Tadi saya heran, ada setan dukung pembangunan gereja. Sekarang setan dukung pelayanan. Dukung pelayanan semacam itu. Tapi ini pasti bukan Kristen sejati. Dulu waktu Yahya Waloni hina-hina iman Kristen di media sosial. Lalu ada satu orang dari kampung Alor sana. Dia bilang, pendeta, saya sangat sakit hati. Dia menghina Yesus kita. Dia menghina agama kita. Kalau pendeta izinkan, serahkan sama saya 2 hari almarhum. Memangnya mau apa? Kita serang dia, Bapak. Serangan udara. Maksudnya dia yang kuasa gelap. Dia saking cinta Yesus dan membela agama.
Dia mau hajar orang dengan kuasa gelap. Bagaimana orang seperti itu cinta Yesus? Tapi begitu, dia pasti bukan Kristen sungguh-sungguh. Ada banyak orang Kristen KTP saja ada di dalam gereja. Saudara pikir baik-baik, selama saudara jadi Kristen, pernah ada momen saudara buka hati, terima Yesus atau tidak, sebagai juru selamat? Kalau tidak, kamu tidak bisa diselamatkan. Tapi kalau ya, kamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau begitu, semua harus sungguh-sungguh percaya Yesus. Tapi pesan saya kedua, jangan pernah lepaskan Yesus demi alasan apapun. Lebih keras lagi, jangan jadi mualaf. Yang perempuan-perempuan yang lagi pacaran dengan Ahmad atau Abdullah, putuskan dia sekarang. Yang lagi pacaran dengan Siti Aminah atau siapapun, putuskan. Siti Maimunah, putuskan. Begini banyak nih, cari dong di sini. Bapak Pendeta, kenapa saya harus cari? Waktu Adam saja Tuhan cipta Adam, tiba-tiba Adam ditidurkan, buka mata, langsung ada Hawa. Ngapain saya cari? Ya, lu tidak tahu bahwa zaman dulu Adam tidak punya saingan. Ya, jangan pernah lepaskan Yesus. Ada orang inbox saya, pendeta, masuk Islam. Saya bilang, enggak. Kenapa? Masakan ku buang emas ini dan ku ganti dengan seng. Hari ini saya beritakan tentang Yesus kepadamu. Saya tutup ini. Seorang anak kecil datang kepada seorang profesor. Dia bawa jangkrik di tangannya yang hidup. Lalu dia bilang, profesor, coba tebak. Ini hidup atau mati? Jangkrik ini. Dia mikir, kalau profesor ini bilang hidup, maka dia remas jangkriknya. Wah, mati. Tapi kalau profesor bilang mati, dia tinggal buka. Wah, hidup. Jadi kayaknya profesor mau pilih manapun, salah. Setelah itu, dia bilang, Prof, ini hidup atau mati? Profnya, nah. Kalau kau mau dia hidup, hidup. Kalau mau dia mati, mati. Hidup mati di tanganmu. Hari ini saya sudah beritakan Yesus padamu. Hidup mati di tanganmu. Tapi yang pasti saudara, tidak ada juru selamat lain selain Yesus. Kamu, kita semua harus bangga punya Yesus dan jangan lepaskan Yesus. Mari bangkit berdiri.